Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku Juwita di channel Jui Talks. Channel yang membahas cerita sejarah, kisah misteri, mistis, peristiwa kriminal, juga folklore dari seluruh penjuru dunia. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah berkenan untuk mengklik video ini. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah kisah mistis, supranatural atau paranormal activity. Kalau sebelum-sebelumnya aku itu membahas cerita sejarah dan peristiwa kriminal ya. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah kisah mistis ya, cerita horor yang cukup terkenal pada masanya. Selain itu juga cerita horor kali ini bisa dikatakan lumayan unik karena sosok yang menyebar teror itu bukan sosok besar menyeramkan atau sosok yang bergentayangan, tapi sosok yang menyerupai seekor hewan. Nah, coba kalian bayangkan, hewan itu bisa menjadi sosok yang menyeramkan. Kira-kira hewan apa ya? Kalian penasaran? Jadi stay tune, dan sebelum masuk ke ceritanya, kembali lagi aku minta tolong kepada teman-teman semua untuk membantu channel ini supaya lebih berkembang. Tolong bantu untuk subscribe ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. September 1931 kisah ini berawal dari sebuah keluarga kecil yang pindah dari kota besar Liverpool di Inggris ke sebuah pulau yang terpencil di daerah Laut Irlandia yang disebut dengan Pulau Isle of Man. Aku minta maaf kalau dalam penyebutannya mungkin ada kesalahan ya. Nah, keluarga ini akrab disapa dengan nama keluarga Irving atau Irving family, di mana keluarga itu memiliki 3 anggota keluarga. Ada James Irving sebagai ayah, kemudian Margaret Irving sebagai ibu, dan Florrie Irving adalah putri dari mereka berdua. Nah, keluarga ini tinggal di sebuah rumah ya di Pulau Isle of Man tadi. Rumah ini juga cukup sederhana, yaitu rumah yang memiliki 2 lantai guys. Juga ada sebuah peternakan domba kecil di area tidak jauh dari rumah itu. Nah, keluarga Irving ini merupakan keluarga yang kelas ekonominya itu menengah gitu ya. Jadi mereka melakukan berbagai macam cara untuk menghemat pengeluaran gitu, menghemat biaya hidup gitu ya guys. Salah satunya adalah dengan merenov rumah mereka. Jadi rumah keluarga Irving ini kan terbuat dari batu ya, dan batu itu kan biasanya ada rongga-rongganya gitu ya guys. Walau mungkin rongga-rongganya itu tidak besar gitu, tapi tetap saja di daerah Laut Irlandia gitu ya, yang berangin gitu, juga daerah yang memiliki musim dingin ekstrim gitu, mereka perlu untuk mempunyai penghangat ruangan gitu. Nah, karena mereka ini ingin menghemat gitu ya, akhirnya mereka merenovasi rumah mereka, memberikan tambahan gitu ya di dinding rumah mereka gitu ya, untuk menutupi celah-celah di dinding itu dengan papan kayu. Jadi dinding seperti ini itu dilapisi dengan papan kayu gitu. Dan mereka juga memberikan jarak gitu antara dinding dengan papan kayu. Kira-kira sekitar 5 sampai 10 cm gitu guys. Nah, jarak ini itu fungsinya supaya papan kayu itu tidak langsung menempel di dinding. Jadi bisa lebih menghangatkan ruangan gitu. Nah, kenapa aku perlu menyampaikan hal ini? Karena dari celah antara papan kayu dan dinding inilah, dari situlah nanti terornya bermula. Kok bisa? Nah, jadi gini, setelah kepindahan keluarga Irving ke rumah baru mereka, awalnya kehidupan itu berjalan dengan lancar gitu. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan menggembala domba gitu ya, kemudian pulang berkumpul bersama keluarga dan malamnya istirahat. Seperti itu terus setiap hari. Hingga pada suatu hari mulai terjadi hal-hal yang aneh di rumah itu. Mereka bertiga ini, tiga anggota keluarga ini mulai mendengar suara-suara aneh gitu guys. Jadi tidak jarang ketika mereka sedang berkumpul bersama gitu ya di ruang makan, mereka itu mendengar seperti ada suara geraman atau rintihan gitu ya, atau suara gonggongan kecil gitu di balik papan kayu yang berada di depan dinding gitu ya. Jadi di balik
dinding ya, dinding aja ya aku sebutnya ya. Di balik dinding rumah mereka itu terdengar geraman-geraman gitu dari celah tadi tuh. Ya awalnya keluarga Irving mengabaikan gitu ya, mengira bahwa mungkin itu hanya hewan gitu yang masuk ke situ seperti tikus gitu ya, atau mungkin hewan-hewan melata entah apa gitu ya. Jadi ya ulah diabaikan saja gitu. Terus mereka tetap menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Hingga suara-suara itu mulai sering muncul. Awalnya mungkin beberapa kali gitu ya selama seminggu gitu nggak rutin gitu. Tapi kemudian suara itu jadi sering muncul gitu. Hampir setiap hari mereka mendengar suara-suara itu. Nah karena lama-kelamaan suara itu mulai mengganggu ya, akhirnya James Irving selaku kepala keluarga di rumah itu mulai mencari tahu sumber suara itu gitu. Jadi dia mulai membuat lubang kecil di balik celah itu untuk mengintip sebenarnya ini suara dari mana sih gitu. Ini suara apa, hewan apa yang ada di balik dinding rumah mereka gitu. Tapi ya dia kemudian tidak mendapati apa-apa gitu guys. Hingga kemudian suara-suara itu berubah semakin mencurigakan gitu, bukan hanya desisan, gumaman, garukan gitu ya, atau gonggongan kecil, tapi suara itu mulai terdengar seperti suara bayi yang mencoba untuk berbicara. Jadi mulai terdengar seperti suara bayi yang babling-babling kecil gitu guys. Nah kemudian James Irving lagi ini mulai mencari tahu lagi suara apa gitu ya, kok makin aneh gitu. Dia mulai mencari tahu gitu ya, mengecek seisi rumah sebenarnya ada apa gitu, tapi lagi-lagi tidak menemukan apa-apa. Hingga kemudian pada suatu hari sosok atau apapun itu yang berada di balik dinding mulai mengajak anggota keluarga di rumah Irving ini untuk berkomunikasi. Jadi sosok yang berada di balik dinding itu mulai ngajak ngobrol guys. Nah di sini tentu saja baik James, Margaret maupun Rory merasa ketakutan gitu ya. Kok bisa ngomong gitu, kok bisa bahasa manusia nih yang ada di belakang dinding. Jadi memang sosok yang awalnya itu hanya menggeram-menggeram gitu ya, mendesis gitu. Dia mulai bisa berbicara dengan bahasa manusia walaupun suaranya itu jauh seperti suara manusia normal. Jadi suaranya itu terdengar melengking gitu guys, terdengar suara yang tinggi gitu. Suara di balik dinding itu berkata bahwa dia adalah seekor munggus atau luwak atau musang gitu ya, sejenis itu gitu. Garangan gitu ya, pokoknya hewan sejenis itu, hewan-hewan pengerat. Dia menyebut dirinya adalah seekor munggus dan dia sudah berusia 85 tahun gitu. Di situ keluarga Irving tentu saja kaget gitu. Hah? Hewan? Ini adalah seekor munggus gitu. Tapi kok bisa bicara gitu ya. Cuman kepanikan itu mereka keep gitu di dalam keluarga mereka sendiri. Di antara James, Margaret maupun Rory tidak ada yang bercerita kepada orang lain gitu. Karena memang kondisi lokasi rumah mereka itu juga ternyata jauh gitu dari pedesaan setempat. Jadi memang ini sangat terpencil, sangat terasing gitu ya rumah mereka ini. Dari pedesaan atau jalanan terdekat itu sekitar 3 kilometer. Jadi memang jauh, mereka itu bikin rumah di pulau yang cukup terpencil gitu guys. Nah mereka mencoba untuk tetap kembali menjalani kehidupan normal gitu ya, walaupun dengan kemunculan sosok di balik dinding rumah mereka. Lalu pada tahun 1932 gitu ya, sudah berjalan beberapa bulan gitu ya, hampir 1 tahun gitu keluarga Irving ini tinggal di rumah baru itu. Sosok yang berada di balik dinding ini mulai memperkenalkan diri. Jadi awalnya dia mengajak komunikasi gitu ya, dia cuma bilang kalau aku adalah seekor mungus yang berusia 85 tahun gitu ya. Nah sekarang dia mulai menambah perkenalannya gitu. Jadi sosok ini mengatakan bahwa ia itu berasal dari New Delhi, India. Ya, jauh banget gitu ya, beda pulau gitu. Karena Irlandia, ini tuh di daerah Irlandia, Laut Irlandia dan Tupai ini tuh berada di daerah Irlandia rumahnya keluarga Irving. Sedangkan si mungus atau musang ya atau luwak
garangan gitu yang mengaku-ngaku berasal dari New Delhi. Lalu keluarga Irving tentu saja bingung bagaimana bisa seorang Mungus gitu kan yang ajaib bisa berbicara tiba-tiba muncul di rumah mereka. Tapi Mungus ini kemudian mengatakan bahwa dia memang sosok yang ajaib dan memilih keluarga Irving ini untuk dijadikan teman gitu istilahnya. Nah setelah mendengar itu kemudian keluarga Irving mulai mencoba untuk menerima kemunculan dari sosok Mungus ini. Akhirnya ya sudah mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan sosok Mungus ajaib yang berada di balik dinding rumah mereka, yang kadang-kadang muncul mengajak komunikasi, yang kadang-kadang juga hilang entah kemana gitu ya. Hingga kemudian pada suatu hari James Irving mencoba membujuk Mungus ini untuk keluar dari persembunyiannya. Dia berkata bahwa kami pengen loh melihat sosokmu gitu. Coba kamu keluar gitu kan. Seperti apa sosokmu? Karena kamu ini hewan tapi kok bisa bicara gitu dan kami sudah mencoba untuk berteman denganmu. Jadi tolonglah keluar, kami ingin tahu gitu. Tapi kemudian Mungus ini menolak. Bahkan ia berkata bahwa kalian manusia gitu, kalau melihat sosokku, kalian akan ketakutan setengah mati gitu kan. Mungkin kalian bisa langsung pingsan gitu, atau mungkin membeku seperti batu. Dibilang seperti itu karena sosokku ini sangat amat menyeramkan. Itu jadi Mungus itu mengeklaim bahwa dirinya itu sangat menyeramkan gitu. Sampai-sampai manusia itu tidak akan sanggup melihat sosoknya. Mendengar itu kemudian keluarga Irving ini merasa worry gitu, masa sih gitu kan semenyeramkan itu gitu kan, padahal kita sudah mencoba untuk berteman nih gitu tapi ternyata dia menyeramkan gitu kan, tapi ya sudah akhirnya dibiarkan saja. Dan James Irving ini juga mencoba untuk berbuat baik gitu ya kepada si sosok Mungus ini. Dia memberikan beberapa biji-bijian gitu atau buah kering gitu ya untuk Mungus ini makan gitu. Jadi ditaruh saja, diletakkan di halaman rumah gitu ya, entah di area rumah tertentu. Berharap Mungus itu akan datang dan memakan makanan yang disediakan itu. Dan ternyata memang benar gitu. Beberapa kali dicek ternyata makanannya sudah berkurang. Dan tidak hanya itu, ternyata sosok Mungus ajaib ini juga memberikan imbal balik gitu ya, mungkin ucapan terima kasih gitu karena sudah diberi makan gitu ya. Mungus ini juga sering membantu keluarga Irving gitu ya, dia sering membantu menakut-nakuti gitu ya atau menghalau tikus-tikus yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Kan kalau di rumah kita ada tikus gitu kan biasanya usil gitu ya, mencuri makanan atau mungkin membuat rumah kotor gitu. Pokoknya Mungus ini mencoba untuk melindungi rumah itu dari berbagai macam gangguan, entah itu dari tikus atau dari hewan-hewan yang lain. Juga Mungus ini akan membantu untuk memadamkan api di perapian ketika keluarga Irving ini lupa gitu. Jadi kan memang cuacanya dingin. Jadi kadang-kadang setiap malam itu keluarga Irving ini akan menyalakan api untuk menghangatkan tubuh, dan ketika mereka berangkat tidur lupa apinya tidak dimatikan. Nah, sosok Mungus ajaib ini yang kemudian akan keluar dan mematikan api. Tapi memang dia ini keluar di saat semua anggota keluarga ini sudah terlelap gitu. Jadi memang dia belum ingin gitu ya, belum mau gitu untuk memunculkan diri gitu. Nah ini terus berlangsung sampai-sampai si Mungus ini beberapa kali gitu ya menyelinap keluar rumah dan menuju ke pedesaan, ke jalanan gitu untuk menguping pembicaraan warga yang lain gitu. Setelah dia menguping, kemudian dia akan pulang dan menceritakan berita atau gosip terbaru yang ada di desa kepada keluarga Irving, entah itu kepada James, kepada Margaret atau kepada Rory gitu. Jadi dia ini seperti mata-mata gitu ya guys. Dia akan mencari informasi gitu, apa sih yang lagi viral gitu atau apa sih yang sedang terjadi gitu di desa, dan akan dibawa pulang untuk diceritakan kembali kepada keluarga Irving. Hingga kemudian keluarga Irving ini menganggap bahwa si Mungus ajaib ini adalah bagian dari keluarga mereka gitu, seperti anggota keluarga keempat gitu ya. Dan kebersamaan antara keluarga Irving dengan sosok Mungus ajaib ini terus berlangsung gitu, walaupun keluarga Irving juga belum tahu sosoknya seperti apa. Hingga 3 bulan berlalu dan tanpa diduga suatu saat gitu ya,
Mongos ini kemudian mau untuk muncul guys. Jadi tiba-tiba saja si Mongos ini keluar dari celah dinding itu dan berlari ke rangka-rangka kayu yang ada di atap rumah keluarga Irving. Di situ James Irving, Margaret juga putrinya Fori merasa takjub, kaget gitu ya. Si Mongos ajaib ini ternyata benar-benar ada gitu. Dia benar-benar keluar dari persembunyiannya dan berlari-larian di atap rumah ya, rangka-rangka atap rumah gitu. Dan ternyata sosoknya ya tidak menyeramkan gitu. Sosoknya ya benar-benar seperti Mongos gitu, seperti luwak gitu ya, garangan atau musang lah sejenis itu gitu. Dan menurut kesaksian dari James Irving, bulunya ini berwarna kuning cerah. Jadi sosok Mongos ajaib ini bulunya berwarna kuning cerah dengan ekornya yang berwarna kecoklatan gitu ya. Jadi sangat normal gitu, bentuknya seperti hewan-hewan pengerat pada umumnya gitu, bentuknya sangat normal. Dan karena mereka merasa sudah cukup dekat gitu, akhirnya James Irving memberi nama untuk si sosok Mongos ajaib ini, yaitu Jack ya. Diberi nama Jack. Lalu kemudian beberapa saat kemudian dia merasa kayaknya nama Jack kurang cocok gitu. Akhirnya diganti dengan sebutan Jeff gitu ya. Tapi pengejaannya ini cukup unik, bukan Jeff seperti pada umumnya. Pengejaannya itu Jeff gitu ya. Tapi dibacanya Jeff gitu. Akhirnya disebutlah sosok ini adalah Jeff the Talking Mongoose gitu. Jeff luwak yang bisa bicara gitu. Dan hari-hari terus berlanjut, Jeff ini menjadi apa ya dibilangnya, hewan peliharaan atau teman ya untuk keluarga Irving gitu ya. Dan sosoknya juga kadang keluar gitu, kadang dia bersembunyi gitu. Sampai beberapa kali Fori Irving ya, putri dari keluarga Irving ini berhasil mengambil foto dari sosok Jeff ini. Jadi tidak sengaja gitu ketika dia sedang memegang kameranya, sosok Jeff ini muncul gitu, ternyata dia sedang ada di halaman rumah gitu atau sedang ada di pagar rumah, di dalam rumah gitu. Jadi ketika sosoknya muncul, Fori ini buru-buru untuk memotret gitu. Walaupun di dalam foto-fotonya juga tidak terlihat dengan jelas gitu ya sosoknya, ya ngeblur gitu atau tidak pas gitu, tapi memang sosoknya itu benar ada seperti itu. Namun anehnya walaupun Jeff ini bersikap ramah gitu ya dan bersahabat dengan semua anggota keluarga Irving yang tinggal di rumah itu, ketika putri sulung keluarga Irving yang bernama Alice ini berkunjung ke rumah, sosok Jeff ini justru tidak menyukainya. Jadi keluarga Irving ini memang memiliki 2 anak guys, dan dua-duanya itu perempuan gitu ya. Ternyata Fori ini adalah anak bungsu yang ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Alice Irving yang memang sudah dewasa dan sudah memiliki tempat tinggal sendiri. Jadi tinggal di kota yang lain. Kalau Fori Irving ini memang masih anak-anak, usianya itu 12 sampai 13 tahun gitu. Makanya masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, ketika sosok Alice Irving ini datang gitu ya untuk mengunjungi keluarganya di Isle of Man itu, di kediaman keluarga Irving yang terpencil itu, sosok Jeff ini menghilang. Sama sekali tidak mengeluarkan suara gitu di balik celah dinding itu, juga tidak menampakkan diri sama sekali. Jadi memang Alice Irving ini sama sekali tidak pernah mendengar suara Jeff ataupun melihat sosoknya gitu. Dan ketika Alice sudah kembali ke tempat tinggalnya sendiri gitu ya, Alice sudah pergi dari rumah itu, disitulah Jeff mulai muncul lagi. Menurut pengakuan Jeff kepada James Irving ya, Jeff ini memang tidak suka dengan kedatangan orang asing gitu. Jadi ketika ada tamu gitu ya yang datang ke rumah, dia akan bersembunyi. Dia tidak ingin menyapa gitu guys. Jadi memang dia nggak mood gitu istilahnya untuk berkenalan dengan orang baru. Kehidupan terus berjalan hingga 1 tahun kemudian di tahun 1932, ternyata sosok Jeff ini mengalami perubahan sikap. Yang awalnya Jeff ini akrab gitu ya, berteman baik dengan keluarga Irving gitu ya. Dia juga sering berkomunikasi, ngobrol gitu ya. Dia bahkan juga sering ikut bernyanyi ketika keluarga Irving ini menyetel piringan hitam. Kalau zaman dulu kan musiknya menggunakan piringan hitam itu ya guys. Nah, ketika keluarga Irving ini menyetel piringan hitam, Jeff tidak jarang ikut
bersenandung gitu, menirukan nyanyian-nyanyian yang ada di piringan hitam itu. Tapi kemudian 1 tahun kemudian ternyata Jeff ini mengalami perubahan sikap. Jeff ini mulai sering mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Jadi tiba-tiba dia nggak mood gitu, tiba-tiba dia marah gitu, tiba-tiba dia merasa diabaikan gitu, tiba-tiba dia merasa tidak dihargai gitu ya. Jadi dia tiba-tiba marah-marah, berteriak-berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Bahkan Jeff ini mulai berpindah tempat. Kalau awalnya dia itu kan tinggal di celah dinding antara dinding dengan papan kayu yang ada di rumah itu ya. Dia mulai berpindah tempat. Dia ingin tinggal di atap kamarnya Fori. Nah, tiba-tiba Jeff ini berpindah, dia naik ke atas plafon kamarnya Fori. Dan dia berkata bahwa tempat itu adalah tempat suci untuknya. Tidak ada yang boleh datang ke situ. Dia mengklaim bahwa itu adalah tempat tinggalnya saat ini. Seperti itu. Ya keluarga Irving tidak masalah gitu ya. Fori tidak masalah gitu. Kalau mau tinggal di atas atap kamarku oke gitu, nggak masalah gitu. Namun lama-kelamaan ya tadi Jeff itu mulai usil, dia mulai nakal gitu guys. Jadi dia itu mulai sering kencing hingga kencingnya itu menetes gitu ya, jatuh ke ranjangnya Fori. Lalu dia juga tidak jarang meludah. Jadi atap kamarnya Fori, plafonnya itu jangan dibayangkan seperti plafon zaman sekarang ya. Itu masih seperti kayu-kayu yang susun berjajar gitu. Jadi ketika ada cairan yang menetes dari atas gitu ya, mengalir dari atas itu akan turun ke bawah gitu guys. Jadi itu mengganggu sekali. Jeff mulai kemudian buang air gitu di atas sana, dan itu memang sengaja dia lakukan untuk mengganggu Fori. Jadi dia mengganggu Fori gitu. Bahkan di suatu saat Jeff ini pernah mengunci Fori di dalam kamar. Jadi ketika Fori berada di dalam kamar, tiba-tiba Jeff ini turun, lalu dia menutup pintu dan mengunci pintu itu dari luar. Hingga kemudian Fori ini menangis gitu guys, dia tidak bisa keluar dari kamar gitu. Sampai kemudian ayahnya datang dan membantu Fori. Nah di sini James Irving mulai merasa Jeff ini keterlaluan gitu ya, karena Jeff ini sudah diterima di keluarga itu, padahal dia ini adalah sosok yang bisa dikatakan aneh gitu ya. Maksudnya kayak sosok apa sih hewan bisa berbicara, itu kan sangat aneh dan mistis gitu ya, horor, sosok horor gitu, sosok bisa dikatakan apa, hantu mungkin ya. Tapi mereka masih mencoba untuk menerima gitu. Dan ketika sosoknya ini mulai terasa mengganggu gitu ya, disitulah James Irving merasa mulai marah gitu. Sudah dikasih tempat tinggal, sudah dimaklumi gitu ya, bahkan sosoknya dirahasiakan dari warga sekitar, tapi dia bertingkah gitu ya si Jeff ini ya. Akhirnya disitulah James Irving ini ingin melenyapkan Jeff ya, karena dia sudah merasa bahwa Jeff ini sudah mengganggu putrinya, mengganggu keluarganya gitu. Di situ James Irving mulai memasang racun ya di area tempat tinggal Jeff yang ada di atap. Dia juga menaruh racun di beberapa titik yang sering dilewati oleh Jeff gitu. Nah dengan harapan bahwa Jeff ini bisa disingkirkan gitu ya guys dari rumah mereka gitu. Hingga kemudian pada suatu malam gitu ya, baik itu James Irving, Margaret Irving dan putri mereka Fori Irving sama-sama mendengar jeritan-jeritan gitu ya, mendengar jeritan rintihan gitu dari Jeff, dan mereka berpikir bahwa mungkin Jeff sudah memakan racun yang dipasang gitu ya, dan mereka berharap bahwa Jeff ini akan ya agar tidak lagi mengganggu keluarga mereka gitu. Namun anehnya pada pagi harinya ternyata Jeff ini tidak kenapa-kenapa gitu. Dan dia kembali mengajak keluarga Irving berkomunikasi. Dia justru memberikan ancaman kepada keluarga Irving yang sudah berani meracuninya. Jeff berkata bahwa sebenarnya aku ini adalah sosok roh jahat gitu ya. Aku adalah sosok roh jahat yang datang dari dimensi lain, yang aku bisa saja membunuh semua orang yang ada di rumah ini. Itu yang dia katakan Jeff. Tapi aku tidak ingin melakukan
ya, kata Jeff gitu. Jeff bahkan mengatakan bahwa keluarga Irving ini adalah manusia setengah iblis gitu ya, atau bisa dikatakan sangat jahat gitu karena telah meracuni Jeff. Tapi Jeff ini adalah sosok yang memang tidak bisa mati, itu katanya. Mendengar itu kemudian keluarga Irving ketakutan tentu saja gitu karena hewan diracun pasti mati gitu ya, tapi Jeff ini tidak bisa mati walaupun dia sudah memakan racun yang mereka pasang gitu. Akhirnya keluarga Irving ini baik James, Margaret maupun Cory meminta maaf kepada Jeff dan mengajak berbaikan gitu guys. Jadi daripada nanti bener gitu ya ternyata dia ini adalah sosok roh jahat yang bisa melukai keluarga kita, lebih baik kita berdamai saja gitu, pikir mereka ya, pikir keluarga Irving ini. Akhirnya memujuk Jeff untuk berbaikan dan ya Jeff akhirnya memaafkan dan mereka kembali hidup bersama di rumah itu, mereka kembali berbaikan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata rahasia tentang Jeff the Talking Mongoose ini tidak bisa di-keep di dalam keluarga saja gitu ya. Pak James Irving ini adalah sosok yang suka nongkrong-nongkrong ternyata, walaupun rumahnya itu terisolasi jauh gitu ya, tapi ketika dia menggembala dombanya gitu ya, dia sering bertemu dengan warga yang lain. Dan dari situ dia mulai keceplosan gitu ya guys, dia mulai keceplosan dan bercerita bahwa di rumahnya itu ada sesosok mongoose atau luwak, garangan atau apa sih namanya ya, itu hewan pengerat itulah ya, yang bisa bicara gitu ya. Awalnya warga desa tentu saja tidak percaya gitu dengan cerita ini. Mereka berpikir bahwa mungkin Pak Irving ngada-ngada bercanda gitu ya. Tapi Pak Irving itu, Pak James Irving gitu ya, berusaha untuk meyakinkan gitu, enggak loh ini beneran serius, datang aja ke rumahku kalau nggak percaya gitu. Akhirnya karena penasaran gitu ya, ada seorang pria yang benar-benar datang ke rumah keluarga Irving guys. Entah ya, tidak disebutkan di artikel yang aku baca apakah sosok pria ini adalah warga sekitar gitu ya, atau adalah pelancong dari jauh gitu yang mendengar desas-desus cerita ini. Tapi sosok pria ini benar-benar datang ke kediaman keluarga Irving gitu ya, dan identitasnya pun tidak disebutkan di artikel gitu ya, hanya sesosok pria gitu. Dia datang ke keluarga itu kemudian berencana untuk menginap satu malam gitu ya, agar dia bisa bertemu dengan sosok Jeff ini. Dan benar saja ketika dia menginap gitu ya di rumah keluarga Irving, ada sesosok yang mencoba mengajaknya berkomunikasi. Jadi sosok ini mulai menyapa gitu ya. Jadi di tengah malam pria ini terbangun dari tidurnya dan dia mendengar ada bisikan-bisikan gitu ya. Tapi suaranya ini tidak seperti suara manusia pada umumnya. Suaranya terdengar lebih melengking gitu ya, tapi berbisik gitu. Jadi mungkin apa kabar, mungkin gitu kali ya. Jadi horor merinding. Jadi gitu. Jadi kemudian pria ini mulai mencari tahu dari mana suara itu berasal. Hingga kemudian dia merasa bahwa suara itu berasal dari kolong tempat tidurnya. Sampai kemudian pria itu mulai turun dari ranjangnya dan mengintip di bawah kolong tempat tidurnya. Dan benar saja yang dia temukan adalah sepasang mata yang bersinar gitu guys. Jadi di dalam gelap gulita dia melihat ada sepasang mata yang menyala-nyala di bawah kolong tempat tidurnya. Bahkan kemudian dia melihat dengan samar ada sepasang taring yang keluar di bawah mata itu tuh guys. Lalu kemudian pria ini menceritakan pengalamannya itu kepada warga sekitar gitu. Jadi cerita tentang Jeff the Talking Mongoose ini semakin besar dan meluas guys. Setelah kesaksian dari pria ini, jadi makin banyak warga yang kemudian percaya gitu dengan cerita dari Pak James Irving bahwa di rumahnya itu ada sosok the Talking Mongoose ya, atau luwak yang bisa berbicara yang sedang tinggal bersama dengan keluarga Irving gitu. Nah, cerita dari mulut ke mulut ini terus berkembang gitu, dan mulai banyak orang-orang yang bersaksi benar-benar melihat
sosok Jeff ini dan benar-benar mendengar sosok Jeff ini bisa berbicara. Seperti kesaksian dari dua remaja yang bernama Will Cobbin dan Harry Hill. Jadi dua remaja ini, ya namanya remaja ya, anak-anak gitu ya, sering berjalan-jalan gitu. Jadi mereka sering jalan-jalan aja gitu, ke sana kemari gitu ya, gabut jalan-jalan main gitu kan. Tidak sengaja mereka itu lewat di depan halaman rumah keluarga Irving. Dan di situ mereka penasaran gitu ya, ini loh katanya di rumah ini ada sosok The Talking Mongoose gitu ya, luwak ajaib gitu yang bisa bicara. Coba yuk kita lihat gitu, bener nggak sih? Jadi beberapa saat mereka berada di sekitar rumahnya itu dan mengamati gitu ya dua remaja ini. Hingga ternyata benar, sosok Jeff ini benar-benar muncul sedang berlarian di halaman rumah. Lalu kemudian sosok Jeff ini terlihat naik gitu ya ke atas loteng rumah keluarga Irving. Will dan Harry masih terus mengamati gitu ya. Sampai akhirnya si Jeff ini menatap mereka dengan marah dan melempar batu kepada mereka. Wah, disitulah kemudian kedua remaja ini berlari gitu ya, dan mereka percaya bahwa sosok Jeff ini benar-benar ada gitu ya. Dan dari pengalaman mereka ini lagi-lagi disebarluaskan gitu ya, diceritakan kepada warga hingga kemudian The Talking Mongoose ini, cerita tentang The Talking Mongoose ini semakin viral gitu ya, semakin meluas, semakin dibicarakan oleh orang-orang. Tidak hanya di kawasan situ saja, tapi juga meluas sampai ke daerah-daerah atau kota-kota lain. Karena cerita ini sangat viral gitu ya, sangat luas sampai terdengar ke Manchester guys, yang ada di Inggris gitu ya. Dan kemudian majalah Manchester Daily mengirim salah satu utusan untuk datang meliput langsung ke kediaman keluarga Irving. Jadi ada beberapa wartawan yang kemudian datang ke rumah keluarga Irving ini. Mereka menghabiskan beberapa saat untuk diam di rumah itu, berharap bertemu ya, atau minimal mendengar suara dari Jeff gitu. Lalu memang seorang di antara wartawan-wartawan ini bersaksi bahwa dia benar-benar mendengar suara Jeff dari balik dinding gitu. Jadi ada suara bisikan halus yang berbicara seperti manusia gitu guys. Tapi suaranya ini memang berbeda, tidak seperti suara manusia yang pada umumnya seperti ini. Jadi suaranya itu memang sedikit aneh gitu. Cuman bisa didengarkan gitu ya, bahwa dia sedang berbicara menggunakan bahasa warga sekitar sana, seperti itu. Ceritanya semakin meluas, mulai banyak para pelancong ya, wisatawan gitu ya, penduduk sekitar, juga beberapa wartawan yang datang ke rumah keluarga Irving. Namun tidak semuanya memang berhasil mendengar atau bertemu dengan sosok Jeff yang ajaib ini. Hingga kemudian cerita ini terdengar oleh seorang pemburu hantu ya, bisa dikatakan seorang pemburu hantu. Kalau kalian tahu pasangan pemburu hantu dari Amerika itu ya, Ed dan Lorraine Warren gitu ya. Nah kali ini ada seorang pemburu hantu yang berasal dari Inggris guys, namanya itu Henry Price. Jadi Henry Price ini mendengar kabar berita tentang adanya sosok The Talking Mongoose ini di kediaman keluarga Irving. Dia mulai tertarik gitu ya untuk datang langsung ke rumah itu dan mencari tahu gitu apakah cerita ini benar gitu ya. Dia kemudian datang ke kediaman keluarga Irving dengan mengajak seorang teman yang bernama Richard Staten. Kebetulan Richard Staten ini adalah seorang wartawan, lagi-lagi seorang wartawan dari BBC News guys ya. Nama majalahnya itu adalah The Listener. Jadi bukan orang sembarangan ya. Richard Staten ini adalah seorang wartawan dari BBC News gitu. BBC News itu kan salah satu ini terbesar lah ya, kantor redaksi terbesar gitu di area Inggris gitu. Jadi Henry dengan Richard ini datang ke kediaman keluarga Irving gitu ya. Mereka datang pada Juli 1935. Jadi ini bisa dikatakan sekitar 4 tahun gitu ya setelah kemunculan dari Jeff. Nah, namun sebelum kedatangan Henry dengan Richard ke rumah keluarga Irving, sebelumnya mereka mengutus seorang laki-laki
ya, bernama Kapten McDonald. Jadi Kapten McDonald ini adalah utusan gitu ya dari Henry dan Richard untuk terlebih dulu mengecek lokasi gitu ya dari kediaman keluarga Irving ini. Pak McDonald ini ya, aku akan menyebutnya Pak McDonald ya. Pak McDonald ini datang ke kediaman keluarga Irving dan sengaja berdiam diri gitu ya beberapa saat, berharap bisa mendengar gitu ya atau melihat langsung sosok dari Jeff ini. Namun beliau sudah lama gitu ya duduk-duduk di sana gitu ya sampai beberapa saat gitu, bahkan sampai malam tiba tidak terdengar juga tidak terlihat sosoknya si Jeff ini. Sampai akhirnya beliau menyerah dan beranjak gitu ya dari duduknya untuk keluar dari rumah. Baru saja membuka pintu, tiba-tiba ada suara yang berteriak gitu ya. Pergi sana gitu kan ya. Go away gitu, teriak dan melengking gitu ya. Dari dinding rumah gitu terdengarnya. Lalu Pak McDonald ini berbalik badan dan bertanya kepada Pak James Irving selaku tuan rumah, suara siapa itu? Suara apa gitu. Lalu Pak James Irving berkata bahwa ya itulah Jeff ya, the talking mongoose yang aku selama ini tahu gitu ya, aku selama ini dengar gitu. Lalu kemudian Pak McDonald ini kembali masuk ke dalam rumah gitu ya, dan dia berharap bahwa Jeff ini akan lagi-lagi mengajaknya bicara atau mengeluarkan suara gitu. Tapi setelah ditunggu-tunggu gitu ya ternyata tidak mengeluarkan suara gitu. Hingga kemudian Pak McDonald ini pergi dari rumah. Dan keesokan harinya Pak McDonald ini datang lagi. Ya sepertinya Pak McDonald ini menginap di pedesaan terdekat gitu ya guys, tidak menginap di rumah keluarga Irving gitu. Lalu pada pagi harinya Pak McDonald datang lagi ke rumah keluarga Irving ini dan beliau seharian duduk-duduk saja di dalam rumah gitu ya sambil mengawasi sekitar, dan suara Jeff tidak terdengar sama sekali saat itu. Hingga kemudian pada suatu titik Pak McDonald ini mulai menaruh curiga gitu ya. Kok kayak aneh gitu ya kalau semua anggota keluarga Irving ini terlihat di mataku, suaranya Jeff ini nggak muncul gitu. Tapi kemarin pas aku balik badan mau keluar rumah, tiba-tiba ada muncul suara Jeff gitu. Jangan-jangan suara Jeff ini memang sebenarnya adalah suara yang dibuat-buat oleh salah satu dari anggota keluarga Irving gitu. Itu pikiran Pak McDonald gitu kan. Hingga kemudian Pak McDonald ini melihat dengan seksama gitu ya aktivitas dari keluarga Irving ini. Beliau mengamati di situ James Irving dan Margaret Irving sedang beraktivitas gitu ya. Seperti biasa beraktivitas membereskan rumah gitu ya. Dan beliau juga melihat keluar rumah gitu, di mana putri dari keluarga Irving atau Fori Irving yang masih berusia 12 ya, kira-kira 12-13 tahun itu sedang bermain di luar rumah gitu. Nah di situ beliau terus mengamati hingga kemudian ada titik di mana beliau ini lepas pengamatan kepada Fori gitu. Jadi waktu beliau melihat ke halaman, Fori udah nggak ada gitu, sosok Fori ini udah nggak ada. Dan disitulah suara Jeff ini mulai kedengeran gitu guys. Jadi mulai terdengar suara Jeff pelan-pelan gitu ya, lirih gitu, memanggil-manggil dari balik dinding gitu ya. Dan disinilah Pak McDonald yakin bahwa suara Jeff ini mungkin adalah suara dari putri keluarga Irving, Fori gitu ya, yang diam-diam menyelinap ke entah di mana gitu ya di rumah itu dan mulai membuat suara gitu. Karena memang rumah ini kan dindingnya dilapisi oleh papan kayu gitu ya guys, secara menyeluruh. Jadi menurut pendapat dari Pak McDonald, celah dinding gitu ya antara dinding dengan papan kayu ini adalah tabung suara yang sangat besar. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong di satu titik gitu ya, di satu titik lubang gitu ya, suara itu akan menyebar ke seluruh rumah gitu ya. Karena memang celah ini menghubungkan seluruh rumah gitu. Itu yang dipercaya oleh Pak McDonald gitu. Jadi Pak McDonald ini tidak percaya bahwa sosok misterius atau sosok horor gitu ya, The Talking Mongoose ini benar-benar ada. Yang lebih dia percaya adalah bisa saja gitu ya salah satu dari anggota keluarga Irving ini menyamar gitu ya, membuat suara itu dari titik tertentu di rumah itu gitu ya, yang kemudian terdengar
ke seisi rumah gitu guys. Nah, sepulangnya Pak McDonald dari rumah keluarga Irving inilah kemudian Henry dan Richard datang ya, Henry Price dan Richard Staten ini datang ke kediaman keluarga Irving gitu ya. Mereka datang dan berada di sana untuk beberapa hari, namun sayangnya mereka sama sekali tidak bertemu atau mendengar suara Jeff. Jadi sosoknya tidak melihat gitu ya mereka, dan suaranya pun mereka tidak mendengar sama sekali. Hingga pada akhirnya mereka meninggalkan kediaman keluarga Irving ini. Tapi mereka tetap ya guys memberikan laporan gitu ya dari pengamatan mereka selama berada di kediaman keluarga Irving. Nah, Henry Price dan Richard Staten ini walaupun tidak bertemu dengan sosok Jeff atau mendengar suaranya, mereka tetap menulis sebuah buku yang berjudul The Haunting Casing Jeff gitu ya, atau celah dinding ya yang angker gitu ya judul bukunya. Dan di situ mereka menulis beberapa pendapat-pendapat mereka ya dengan hasil pengamatan mereka. Juga di situ Henry ini cukup setuju dengan pendapat Pak McDonald bahwa rumah itu adalah tabung suara yang sangat besar gitu, dimana seseorang bisa saja mengeluarkan suara dari titik tertentu dan muncul di titik yang lain gitu ya. Bisa saja The Talking Mongoose ini adalah sosok yang memang dibuat-buat oleh keluarga Irving gitu ya. Itu salah satu dari pendapat Henry yang dia tulis di dalam bukunya. Dan Henry ini tidak hanya mendapatkan laporan hasil pengamatan setelah kunjungannya di rumah keluarga Irving, ia juga mendapatkan cindera mata dari Pak James Irving. Jadi Pak James Irving ini memberikan cetakan kaki ya, cetakan kaki dari Jeff gitu ya. Jadi memang Pak James Irving ini sengaja mengabadikan sosok Jeff ini dengan membuat cetakan kaki gitu ya guys. Lalu cetakan kaki ini dibagikan kepada Henry untuk cindera mata. Juga Pak James Irving ini memberikan beberapa helai bulu dari Jeff ya, beberapa helai yang bulu yang ia berhasil dapatkan gitu ya, entah itu mungkin helaian bulu Jeff yang tidak sengaja rontok gitu ya, dia ambil kemudian dia berikan kepada Henry untuk cindera mata gitu ya. Lalu sesampainya kembali di rumahnya gitu ya, kembali di kotanya, Henry ini langsung membawa cetakan kaki dan tangan ya, kaki di belakang dan kaki depannya Jeff ini, cindera mata ini ke peneliti guys, peneliti hewan gitu. Juga dia membawa bulu Jeff gitu ya ke peneliti hewan. Jadi memang dia buru-buru untuk membawa cindera mata itu untuk kemudian diteliti, ini benar-benar hewan mongoose nggak sih, ini benar-benar sosok luwak atau musang gitu atau apa gitu ya. Dan plot twistnya setelah diteliti oleh para peneliti hewan gitu ya, ternyata cetakan kaki depan, kaki belakang, juga bulu yang diberikan oleh Henry ini ya kepada peneliti gitu, ternyata itu bukan kaki mongoose gitu ya, tapi itu adalah kaki seekor anjing kecil gitu guys. Dan bulunya pun merupakan bulu anjing gitu yang disampaikan oleh para peneliti gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa cetakan dan bulu itu bahkan bukan bulu seekor mongoose atau hewan pengerat gitu, itu adalah bulu anjing dan cetakan kaki anjing gitu. Menurut Henry dan Richard, bisa saja cetakan itu adalah cetakan anjing dari keluarga Irving gitu ya, yang bernama Mona. Jadi memang keluarga Irving ini punya anjing gembala yang biasa membantu menggembala kambing gitu ya, bernama Mona, dan ukurannya ini memang agak kecil gitu guys. Jadi itu yang dipercaya oleh Henry dan Richard gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya Henry dan Richard ya, tidak hanya dua orang ini yang datang gitu ya. Ada seorang dokter ya yang merupakan parapsikolog dan
psikoanalis yang diutus oleh institut gitu ya, institut besar gitu ya, bernama Dr. Nandor Fodor. Dokter ini kemudian datang ke kediaman keluarga Irving untuk lagi-lagi memeriksa gitu ya, apakah benar klaim dari keluarga Irving bahwa rumah mereka itu didatangi oleh sesosok luwak ajaib atau the talking mongoose gitu ya, luwak yang bisa bicara gitu. Jadi Pak Dr. Nandor Fodor ini kemudian datang ke kediaman keluarga Irving dan menginap di rumah itu untuk beberapa hari karena beliau memang ingin tahu gitu tentang cerita ini apakah nyata, apakah hanya bualan saja gitu. Tapi sama dengan Henry dan Richard ya, walaupun sudah menghabiskan waktu beberapa hari di rumah itu, Dr. Nandor Fodor juga tidak bisa bertemu dengan sosok Gav ini. Dia juga tidak mendengar sama sekali suara dari Gav. Benar-benar dia hanya diam saja di situ, hanya mengamati saja gitu karena tidak sama sekali berhasil menangkap sosok dari Gav ini. Dan Pak Dr. Nandor Fodor ini ya, atau Dr. Nandor Fodor ini kemudian pendekatannya gitu ya, penelitiannya ini lebih ke psikologi dari keluarga Irving. Kalau Henry dan Richard juga Pak McDonald tadi berpikir bahwa mungkin keluarga Irving ini sengaja membuat-buat cerita biar viral aja gitu, biar dapat perhatian banyak orang gitu ya, atau untuk mencari ketenaran agar dapat uang gitu ya. Bisa jadi gitu ya, dibuat-buat aja cerita ini gitu. Tapi kalau Dr. Nandor Fodor ini pendekatannya lebih ke psikologi gitu. Apakah keluarga Irving ini mengalami masalah psikologi gitu sehingga mereka menciptakan sosok Jeff the Talking Mongoose ini gitu. Kemudian Pak Dr. Nandor Fodor ini mengikuti Fori ya guys, putri dari keluarga Irving ini ketika bersekolah. Jadi Dr. Nandor Fodor ini sempat mengamati juga apa saja kegiatan-kegiatan Fori di sekolah gitu ya. Kemudian beliau bisa menarik sedikit kesimpulan gitu ya bahwa apa yang disampaikan oleh Jeff gitu ya melalui cerita dari keluarga Irving itu lebih seperti komunikasi dengan seorang anak yang pintar. Jadi Pak Dr. Nandor Fodor ini bisa mengambil kesimpulan bahwa sosok Jeff ini dia itu kalau ngajak ngobrol itu random gitu loh. Bisa tiba-tiba A, tiba-tiba ke B gitu. Jadi dia tuh seperti sosok anak kecil yang pintar, yang tahu banyak hal gitu, kemudian disampaikan, diceritakan gitu. Bisa paham nggak guys? Paham kan ya maksud aku? Jadi Dr. Nandor Fodor ini berpikiran gitu ya, praduga gitu bahwa sosok Gav ini bisa jadi adalah Fori gitu. Karena Gav ini sosoknya seperti anak-anak yang pintar gitu, anak-anak yang punya pengetahuan luas gitu, cukup luas gitu. Dan bisa saja itu adalah Fori gitu, yang memang di sekolah dia terlihat cukup pintar gitu guys. Seperti itu. Juga Pak Nandor Fodor ini mengamati kepala keluarga dari keluarga Irving yaitu James gitu ya. Dimana Pak James ini adalah sosok yang ramah gitu ya, sosok yang supel, dia suka bergaul, dia suka ngobrol dengan orang gitu. Bahkan ketika dia menerima tamu dia tuh nggak bisa berhenti ngomong gitu loh, dia akan terus bercerita, terus ngobrol terus gitu ya. Jadi Pak Dr. Nandor Fodor ini berpikir bahwa apa mungkin sebenarnya Gav the Talking Mongoose ini adalah Pak James gitu, karena mungkin dia terisolasi gitu ya, jauh dari orang gitu ya, jauh dari keramaian, jauh dari orang-orang gitu. Dia merasa kesepian hingga kemudian alam bawah sadarnya ini menciptakan sosok Gav untuk menarik perhatian orang-orang agar datang mengunjunginya dan bisa bergaul dengannya gitu. Itu pendapat kedua dari Dr. Nandor Fodor. Kemudian pendapat ketiganya bisa jadi keluarga Irving ini mengalami yang namanya polydeuks atau kegilaan massal gitu. Jadi berawal dari satu orang yang halu gitu ya, satu orang yang kok aku kayak dengar suara-suara aneh gitu ya. Kok kayak suaranya itu bisa ajak ngobrol gitu. Terus keluarga yang lain itu mengiyakan gitu. Hah, masa sih? Coba deh aku dengerin gitu kan. Ya, iya bener gitu. Jadi kayak halunya itu nyamber
halunya itu akhirnya mempengaruhi orang lain gitu kan, dan akhirnya terjadi Folly Deux ini atau halu massal, kegilaan massal, halusinasi massal. Akhirnya mereka benar-benar berpikir bahwa Jeff the Talking Mongoose ini benar-benar ada di dalam rumah itu. Itu adalah kesimpulan ketiga dari Dr. Nandor Fodor. Juga bisa jadi salah satu dari anggota keluarga ini mengalami yang namanya kepribadian ganda atau skizofrenia, sehingga mereka menciptakan sosok Jeff ini. Bisa jadi skizofrenia ini diderita oleh James Irving gitu ya, karena dia stres gitu, mungkin dulu dia tinggal di Liverpool, dia seorang pengusaha gitu ya, hidupnya berkecukupan gitu, bahkan bisa dikatakan lumayan mewah gitu, hingga kemudian dia mengalami kebangkrutan dan harus pindah ke tempat yang sangat terpencil dan menjadi seorang penggembala domba. Itu kan jomplang banget kehidupannya. Mungkin James Irving ini mengalami depresi gitu, hingga akhirnya muncul penyakit mental, dan dia menciptakan sosok Jeff ini yang sosok yang ditakuti gitu ya, sosok yang pintar gitu untuk kemudian mengembalikan egonya gitu guys. Itu pendapat dari Dr. Nandor Fodor gitu. Jadi ada beberapa poin yang memang Dr. Nandor Fodor ini melakukan pendekatan secara psikologis. Nah kemudian cerita tentang The Talking Mongoose ini masih terus dibicarakan, walaupun sudah ada beberapa orang yang kontra gitu ya, yang menuduh bahwa keluarga Irving ini hanya membuat-buat saja cerita itu gitu ya. Kemudian dari Dr. Nandor Fodor juga mengatakan bisa jadi keluarganya memang mengalami gangguan mental gitu ya. Tapi tetap saja ada beberapa warga yang percaya gitu guys, kalau sosok Jeff the Talking Mongoose atau luwak ajaib yang bisa bicara itu benar-benar nyata. Itu tetap ada orang yang percaya gitu. Karena memang wilayah di mana keluarga Irving ini mendirikan rumah itu memang terkenal angker dari dulu gitu. Warga sekitar itu percaya bahwa daerah itu dihuni oleh roh-roh gitu ya, yang terjebak di sana. Jadi dulunya wilayah itu memang wilayah perang gitu guys, wilayah yang digunakan untuk berperang gitu. Maka beberapa warga percaya bahwa banyak roh-roh yang masih terjebak di sana gitu ya, atau mungkin spirit-spirit yang belum selesai gitu urusannya gitu, yang mungkin bisa saja masuk merasuki gitu ya si hewan mongoose ini gitu. Juga ada orang-orang yang percaya bahwa mungkin saja mongoose ini, Jeff ini ya, adalah sosok yang datang dari dimensi lain. Jadi masih banyak orang-orang yang percaya tentang hal itu, walaupun juga banyak orang-orang yang kontra gitu tentang cerita ini, bahwa cerita ini hanyalah bualan semata gitu yang sengaja dibuat-buat. Lalu pada tahun 1945 Margaret dan Forry pindah dari rumah itu setelah meninggalnya James Irving, kepala keluarga Irving gitu ya. Jadi Margaret sebagai seorang ibu mengajak putrinya Forry untuk pergi meninggalkan rumah mereka. Mereka pindah ke kota yang lebih besar guys. Rumah itu dibeli oleh seorang pria bernama Leslie Graham ya. Penjualan rumahnya pun harganya dijual rugi gitu guys, karena memang rumah itu terkenal dengan reputasi yang buruk, reputasi yang angker gitu ya, berhantu gitu. Ada sosok mongoose yang misterius gitu. Jadi akhirnya rumah itu terjual dengan harga yang sangat murah gitu, dan dibeli oleh laki-laki bernama Leslie Graham. Pada tahun 1946, Leslie ini mengaku telah berhasil membunuh sosok Jeff ini dengan cara ditembak gitu guys, gitu ya. Dan Leslie ini kemudian memamerkan kepada warga sekitar bahwa ini loh, nih sosok Jeff the Talking Mongoose, aku udah berhasil membunuhnya, aku sudah berhasil menembak mati dia. Jadi kalian gak usah ribut-ribut lagi, rumah itu udah gak berhantu, gak ada apa-apa, aku gak pernah dihantuin apapun gitu. Itu kata Leslie kepada warga sekitar gitu ya guys. Namun pada tahun 2007 ya, Forry ini kan sudah beranjak dewasa ya tahun itu. Dia kembali menerima wawancara dari beberapa majalah gitu ya guys. Dan Forry mengaku bahwa dia sama sekali tidak percaya bahwa Leslie berhasil membunuh Jeff gitu ya, karena menurut Forry sosok mongoose yang ditembak oleh Leslie itu berwarna coklat kehitaman gitu, sedangkan Jeff itu berwarna kuning cerah dengan ekor coklat gitu ya guys. Jadi beda
Kata Fori, ini beda, ini bukan Gav, dan aku nggak percaya bahwa Gav itu bisa mati, atau Fori gitu. Bahkan di wawancara terbarunya tahun 2007 itu Fori tetap kekeh gitu ya. Fori tetap yakin dengan kepercayaannya bahwa Gav ini benar-benar ada gitu. Pengalaman paranormal activity gitu ya, supranatural yang dialami di rumah itu dengan sosok Gav ini benar-benar nyata adanya gitu ya. Mungkin orang-orang boleh saja menganggap keluarganya mengada-ada gitu ya. Keluarganya sengaja membuat cerita supaya viral, supaya mendapat perhatian dan mendapat uang gitu. Tapi Fori mengatakan bahwa keluargaku sama sekali tidak mendapatkan uang dari cerita ini gitu ya. Bahkan Fori berkata bahwa aku merasa lebih banyak dirugikan gitu daripada mendapatkan keuntungan dari cerita ini gitu. Karena ketika cerita ini membesar gitu ya, menjadi berita internasional gitu, banyak orang-orang asing yang datang ke rumah untuk meliput gitu, untuk mencari tahu kebenaran cerita ini menggangguku gitu, kata Fori. Jadi Fori ini berkata bahwa dia adalah sosok anak yang pemalu dan dia sebenarnya malas gitu ya bertemu dengan orang asing, tapi dia tetap harus diwawancara gitu ya, harus bertemu dengan banyak orang gitu yang memang tertarik dengan cerita tentang Gav ini. Jadi dia merasa masa kecilnya itu cukup suram gitu, cukup tertekan gitu guys. Bahkan dia mengatakan bahwa sebenarnya dibanding suka gitu, dia itu lebih membenci sosok Gav ini. Kenapa? Karena waktu kecil itu dia sering disebut aneh oleh teman-temannya gitu. Bahkan dia susah untuk mendapatkan teman karena cerita Gav ini gitu. Dia mengatakan bahwa Fori ini adalah sosok dukun gitu. Ada yang bilang begitu ya teman-temannya. Ada yang bilang orang aneh gitu, orang sakit gitu, karena dia mengklaim bahwa di rumahnya itu ada Gav the Talking Mongoose ini. Fori juga mengatakan bahwa kepindahannya dari rumah itu bukan semata-mata karena ayahnya sudah meninggal gitu ya, tapi karena dia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Dia sudah lelah gitu dengan Gav the Talking Mongoose ini. Dia sudah lelah tidak hanya dengan Gav-nya, tapi juga dengan impact dari viralnya cerita ini gitu. Kehidupannya itu terasa tidak berjalan dengan senormalnya kehidupan seorang wanita gitu guys, seorang wanita dari kecil, remaja itu dia terasa selalu terbebani dengan cerita Gav the Talking Mongoose ini. Hingga akhirnya ia dan ibunya itu memutuskan untuk pindah dari rumah itu dan memulai hidup baru gitu. Bahkan Fori mengatakan bahwa dia benar-benar berharap semua teman-teman di tempat kerjanya saat ini itu tidak ada yang tahu tentang cerita itu. Jadi saking pengennya Fori ini move on gitu ya dari cerita Gav the Talking Mongoose ini, dia berharap bahwa tidak ada satupun orang yang dikenalnya saat ini di tempat tinggal barunya itu yang tahu tentang cerita The Talking Mongoose ini. Bahkan Fori mengatakan bahwa saat cerita ini terus dibicarakan, terus viral gitu, dia tuh tidak berani memiliki pacar gitu guys. Dia ini tidak pernah dekat dengan laki-laki manapun gitu, walaupun dia ingin gitu ya guys, karena dia selalu takut dibilang aneh gitu oleh keluarga pasangannya gitu ya. Seperti calon mertua mana gitu ya, orang tua dari laki-laki mana yang kemudian mengizinkan anaknya ini kemudian berpacaran gitu ya dengan seorang wanita yang percaya bahwa ada luwak yang bisa bicara di rumahnya gitu. Itu kan hal yang aneh gitu, kata Fori gitu. Jadi Gav the Talking Mongoose ini tuh membawa banyak dampak negatif untuk hidupnya gitu. Bahkan dia kesulitan mencari pasangan gitu sampai saat itu, karena dia takut nanti dia akan tidak diterima oleh keluarga dari pasangannya karena masa lalunya gitu ya, karena cerita The Talking Mongoose yang viral ini. Kemudian pada tahun 2005 Fori ini meninggal guys ya, dia sudah meninggal dan di akhir hayatnya pun dia tetap mengatakan bahwa Gav the Talking Mongoose itu benar-benar nyata adanya. Dia tidak ingin merubah kesaksiannya, dia tidak ingin mengatakan bahwa Gav itu adalah cerita yang dibuat-buat oleh keluarganya. Dia tidak mengatakan itu. Dia tetap percaya bahwa Gav itu benar-benar ada. Dia mengalami pengalaman supranatural itu benar-benar nyata gitu guys. Jadi sama sekali Fori tidak menarik apa yang sudah ia katakan sebelumnya. Dia berkata bahwa mungkin saat ini Gav tetap hidup dan dia benar-benar adalah sosok
misterius gitu ya, entah itu roh atau hal lain yang datang dari dimensi lain, tapi Jeff the Talking Mongoose atau luwak yang bisa bicara ini benar-benar nyata gitu. Dan Corey mengatakan itu tetap teguh dengan pendiriannya itu hingga akhir hayatnya di tahun 2005. Lalu bagaimana dengan Bu Margaret gitu ya? Tidak diceritakan ya guys di beberapa artikel yang aku baca bagaimana kehidupan Bu Margaret, tapi memang semasa hidupnya pun, semasa dia masih tinggal di rumah lama yang di Isle of Man itu ya, di pulau itu, Bu Margaret ini jarang ya bersinggungan dengan Jeff ya. Dia adalah anggota keluarga yang paling jarang berkomunikasi atau bertemu dengan Jeff. Yang lebih sering berkomunikasi atau bertemu dengan Jeff itu adalah Pak James dan Corey Irving ya guys. Nah jadi itu guys cerita tentang Jeff the Talking Mongoose ya, cerita yang cukup unik ya. Kalau dibilang horor, menurutku ini lebih ke aneh ya, karena sosoknya itu bukan hantu bergentayangan tapi sesosok hewan gitu ya, yang bisa bicara, yang dia mengaku berasal dari New Delhi, India, dan secara tiba-tiba bisa muncul di Irlandia gitu ya tanpa penjelasan apapun gitu. Dan dia kemudian mengatakan bisa melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Dia bisa berbuat ini dan berbuat itu gitu. Dia bisa baik, bisa mengancam gitu. Jadi ini ceritanya unik banget gitu, aneh gitu. Tapi memang nyata guys, ini ada dan ini viral banget dulu pada zaman dulu gitu ya. Mungkin kita di zaman sekarang yang sudah modern ini mungkin berpikir bahwa cerita kayak gitu kalau dipercaya udah pasti itu bikinan. Aku lebih setuju sih sama pendapatnya Henry tadi ya, sama Pak McDonald di awal gitu ya, kalau bisa saja itu adalah salah satu dari keluarga yang sengaja gitu ya buat cerita biar viral gitu, dengan cara ngomong di satu titik tertentu di dinding ya dengan suara melengking gitu ya, kemudian suaranya nyebar ke rumah dan ngaku-ngaku sebagai luwak ajaib gitu ya, atau the talking mongoose gitu. Itu terserah ya guys. Silakan kalian boleh drop pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian tim yang menganggap bahwa ini adalah cerita yang dibuat-buat saja untuk menarik perhatian biar viral atau biar mendapatkan uang gitu ya, atau kalian tim yang percaya gitu ya seperti Dr. Nandor tadi bahwa keluarga Irving ini mengalami gangguan mental ya, entah itu skizofrenia, entah itu kepribadian ganda, atau mungkin itu folie deux gitu ya, atau kegilaan massal, halusinasi massal gitu ya. Atau kalian adalah tim yang memang percaya bahwa Jeff the Talking Mongoose ini ada gitu ya. Bisa jadi Jeff ini adalah hewan yang dirasuki oleh roh gitu ya, atau spirit tertentu gitu ya. Jadi silahkan kalian boleh drop pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kalau menurut aku sih gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Tapi memang kalau dipikir secara logika, aku lebih setuju dengan pendapatnya Henry, Richard, dan Pak McDonald bahwa rumah itu seperti tabung suara yang besar. Jadi sangat mudah untuk orang di rumah itu membuat cerita seperti itu. Oke guys, jadi itu cerita tentang Jeff the Talking Mongoose, sebuah cerita mistis supranatural ya, paranormal activity yang terjadi di masa lalu ya, tahun 1900-an. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kalian gitu ya, juga bisa menghibur kalian. Tulis di kolom komentar pendapat kalian dan klik tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Juga sekali lagi aku minta tolong kepada teman-teman semuanya untuk membantu subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang. Aku terus bisa membersamai kalian, memberikan cerita-cerita yang menarik gitu ya, info-info yang mungkin kalian belum pernah dengar sebelumnya. Dan terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.